punya pengaruh itu ternyata Imam Ghazali tidak mutlak-mutlakan. Keinginan punya pengaruh itu tercela secara mutlak, tidak. Ternyata ada porsi dari keinginan punya pengaruh, hubul jah, ada porsi yang memang yuhmadu, terpuji, dan ada yang yudhammu, jadi dipilah-pilah. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kita sudah tahu apa artinya pengaruh yang kita harapkan, ya, kita tahu bahwa memang al-jah atau pengaruh itu artinya kita bisa memiliki hati orang dan menguasainya. Jadi kita memiliki hati orang, menguasai hati orang. Nah, ini yang disebut dengan jah. Kita ingin menguasai berarti kita hubul jah, gitu, menguasai hati orang. Lah, kalau maknanya jah itu seperti ini tidak beda dengan status memiliki harta. Tidak berbeda sama sekali. Karena jah atau pengaruh yang kita buru itu tidak beda berupa apa? Aradun min a'radil hayati dunya, itu kekayaan dalam hidup dunia, aset itu. Jadi aset itu, aset atau properti lah ya. Aset itu tidak hanya kepemilikan benda fisik, harta, tapi juga aset modal sosial, pengaruh, jah. Cuman kalau harta kita mal, kita memiliki harta secara material, tapi kalau jah kita memiliki hati orang, ya, secara immaterial. Jadi sama, tidak berbeda, dan dua-duanya ini berhenti ketika kita sudah mati. Kalau kita mati, pengaruh yang ini kita capai juga sudah berhenti, kita mendapatkan pengaruh. Sebagaimana kalau kita sudah mati, kita mengumpulkan harta juga sudah terhenti. Satu itu. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat, dan semua yang tercipta di dunia ini bisa digunakan bekal menuju akhirat sana. Harta seperti itu, diciptakan di dunia bisa jadi bekal untuk akhirat. Mal, jah juga demikian, bisa digunakan bekal untuk akhirat. Nah, ini menggiringnya Imam Ghazali gini ya, kita dari kemarin itu jah itu tercela. Oh, enggak, jah itu bagian dari apa tadi, aset dunia yang bisa dibawa untuk diarahkan bekal akhirat seperti harta. Satu. Yang berikutnya, yang ketiga, orang itu pasti tidak bisa menghindar dari makan, minum, berpakaian, ya, tidak bisa menghindar dalam batas minimal, tidak bisa menghindar. Sampai mati nek gak mangan, gak ngombe, gak nganggo pakaian. Berarti kita memang butuh setidak-tidaknya minimal makanan pokok, minum, air, pakaian yang melekat di tubuh. Demikian juga manusia tidak bisa menghindar untuk punya pengaruh, setidaknya minimal. Untuk apa pengaruh ini? Untuk dia supaya bertahan hidup bersama orang lain. Ya. Karena manusia tidak bisa menghindar dari makanan, maka boleh dia mencintai makanan atau harta yang dia gunakan untuk membeli makanan. Di saat yang sama, ini fisik berarti material, orang juga tidak bisa menghindari kebutuhan terhadap pelayan yang akan melayani dia, kebutuhan pada teman yang akan membantu dia, kebutuhan kepada guru yang akan membimbing dia, penguasa yang bisa melindungi dia.
Nah, keinginan dia manusia untuk punya pengaruh di hati pelayan supaya mau melayani tidak tercela. Keinginan manusia untuk punya pengaruh di hati temannya supaya temannya nanti berbaik dengan dia, keinginan dia punya pengaruh di hati teman tidak tercela. Keinginan manusia untuk punya pengaruh di hati gurunya supaya si guru suka untuk membimbing dan mengajar dia, keinginannya seperti ini tidak tercela. Keinginan manusia untuk mempunyai pengaruh di hati raja supaya raja itu nanti betul melindungi dia, keinginan ini juga tidak tercela, karena pengaruh yang dia inginkan di hati orang-orang itu, malu relasi-relasi dia itu sarana dia untuk mencapai tujuannya seperti harta. Jadi tidak beda. Ngene ngiri ngene macam tenan Imam Ghazali. Cuman begini, kita harus tahqiq, harus betul-betul apa istilah cermat bahwa harta dan jabatan, mal dan jah itu jangan sampai kita cintai, kita ingini apa hakikatnya, ainnya, tapi yang kita ingini fungsinya. Imam Ghazali membuat ilustrasi seperti orang punya rumah, itu dia membutuhkan apa yang disebut dengan WC jamban untuk dia qadil hajat. Seandainya dia tidak punya gak menjenenge menungso iso gak ngising, iso gak nguyo, seandainya dia mampu menghindarkan BAB, BAK, tentu saja tidak butuh kepada WC. Nah, berarti mulai agak jelas bahwa sebagaimana WC jamban dibutuhkan untuk qadil hajat, maka harta, mal, dan pengaruh atau jah dibutuhkan untuk memenuhi mencapai tujuan hidupnya dia. Itu apa iki ngiringi. Jadi orang hidup itu pasti butuh makan, pakaian, butuh minum. Nah, mencintai makan, mencintai minum, mencintai pakaian itu boleh, tapi ukurannya yang tidak bisa dihindarkan, ukuran minimalis. Begitu juga pengaruh, orang hidup butuh pengaruh dalam batas minimal, karena kalau tidak punya pengaruh di hati teman, gak dianggap oleh temannya. Tidak punya pengaruh di hati guru, gurunya gak ngajar dia. Tidak punya pengaruh kepada pelayan, pelayannya malas-malesan, malah maneni. Apalagi tadi. Nah, ini relasi-relasi ini seseorang butuh punya pengaruh kepada para relasi ini. Nah, ini berarti apa? Ya, tidak bisa dihindarkan sebagaimana harta. Cuman ini harus menurut Imam Ghazali supaya pengaruh yang dikejar, jah yang diburu, harta yang dikejar itu tidak kebablasan. Imam Ghazali nyegat bahwa harta, mal atau jah, pengaruh itu sebagaimana WC di rumah kita. Jadi yang penting dia ada ketika kita qadil hajat. Lha opo gawe WC pirang-pirang mbok tumpuk. Omahe siji WC-ne 10. Penghunine mok 3.
suami istri sama anak wisine 10 sesuk gawe neh wis numpuk-numpuk. Orang yang berarti berdasarkan ilustrasi ini orang-orang yang numpuk harta, menimbun harta, terus memperbesar pengaruh ya, itu padha karo ndek bangun WC terus di rumahnya, padahal yang dibutuhkan satu WC cukup untuk satu rumah. Berarti tidak tercela, asal terukur itu tadi. Fahada mongko utawi